Halo, selamat datang kembali dengan saya Farid Surya di Codecast Happy Coding and Sharing. Kali ini saya akan mendemonstrasikan atau berbagi dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya kita melakukan koneksi antara aplikasi Angular kita dengan Firebase. Firebase itu adalah satu layanan database ya yang disediakan oleh Google. Keperluannya adalah untuk penyimpanan database dan juga storage. Jadi data dan storage disediakan oleh Firebase. Kita tinggal menggunakan API yang diberikan oleh Firebase untuk melakukan penyimpanan data atau penyimpanan file-file menggunakan layanan dari Firebase tersebut. Sebenarnya Firebase ini layanan berbayar ya, tapi untuk penggunaan tertentu Firebase masih diberikan secara gratis. Nah, ini sangat keren layanan dari Firebase ini karena kita tidak repot untuk bikin aplikasi back-end. Jadi bagi teman-teman yang lebih suka untuk development sisi front-end-nya, maka Firebase ini saya kira adalah pilihan yang cocok untuk kita gunakan sebagai layanan back-end. Bagaimana caranya? Tonton sampai habis, jangan di-skip agar langkah-langkahnya tidak terlewatkan. Saksikan terus Codecast bersama saya Farid Surya. Pertama-tama kita akan buat dulu project ya di Firebase untuk kita bisa menggunakan layanan tersebut. Untuk layanan Firebase-nya saya akan menggunakan akun yang lain. Teman-teman, ini adalah tampilan dari konsol ya di Firebase. Pertama kita bikin project. Misalnya saya bikin katalog buku, continue. Saya nonaktifkan aja untuk analitiknya. Nah, creating project pertama. Creating project untuk layanan Firebase yang akan kita gunakan untuk aplikasi yang kita buat. Jadi satu aplikasi itu, satu project Firebase. Oke, ini udah jadi. Nah, ini dia. Ini tampilan dashboard dari project kita. Oke, itu yang pertama ya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di sini Firebase menyediakan iOS, Android, dan web serta Unity ya untuk library-nya. Nah, untuk aplikasi Angular karena dia adalah berbasis web, maka kita pakai yang layanan web ya. Kita registrasi dulu di sini misalnya katalog buku gitu. Ini tidak usah karena dia Firebase hosting, kita tidak perlu itu ya. Saya hanya perlu untuk layanan database-nya saja. Maka saya uncheck. Oke, nah ini dia. Ini adalah kredensial yang harus kita sertakan di dalam aplikasi Angular kita. Oke, yang pertama setup itu udah beres. Yang kedua, langkah kedua, teman-teman pakai Angular Firebase ya, official. Layanan Firebase official GitHub ya. Nah ini Angular Fire namanya. Ini adalah salah satu library yang bisa kita gunakan untuk mengintegrasikan aplikasi Angular kita dengan layanan Firebase. Ini sangat gampang sekali untuk melakukannya ya, mengintegrasikannya. Langkah yang pertama ya untuk mengintegrasikan kita cukup pakai ini ya, ng Angular Fire ini ya. Kita masukkan di dalam project Angular kita. Saya munculkan dulu terminalnya. Oke ya, di sini teman-teman. Paste tadi. Nah, ini dia. Jadi ini adalah proses untuk memasukkan library Angular Fire di dalam project Angular kita. Ini pakai Angular Fire ini sudah sangat membantu kita dalam melakukan integrasi aplikasi Angular dengan Firebase. Ini keren sekali. Sangat memudahkan ya kita bagi developer untuk melakukan integrasi. Firebase ini keren sekali karena ada beberapa layanan yang mereka integrasikan. Yang paling saya suka adalah layanan untuk sinkron. Jadi real time database ya. Kita tahu ya kalau misalnya di dalam kita bikin aplikasi, basicnya adalah request respon ya. Jadi kalau kita mau mengambil data di server, maka kita harus request, baru diberikan respon. Normalnya, kalau kita pakai konsep request respon itu, kita harus reload dulu ya, reload data ke database, baru dia
oh tahu ada perubahan data di database-nya. Nah, menggunakan Firebase itu kita tidak perlu lagi untuk ngatur real-time database-nya. Di beberapa project yang saya kerjakan menggunakan Angular ya, masih aman untuk aplikasi-aplikasi yang intensitas penggunaannya kecil. Asumsi saya begini, jika aplikasi kita itu penggunaannya sudah cukup besar, maka asumsinya aplikasi itu sudah dapat menghasilkan duit ya untuk kita bayar versi berbayarnya. Instalasi sudah selesai sepertinya. Nah, ini ada pertanyaan analitik ya. Saya pakai no aja. Minta otorisasi dia. Oke ya, kita izinkan. Kita copy di sini, kemudian kita paste katalog buku ya. Nah, ini udah. Oke, udah selesai untuk proses instalasinya. Sekarang kita akan buka lagi library Angular Fire untuk melihat bagaimana tata cara untuk mengintegrasikan Firebase dengan aplikasi Angular kita. Nah, di sini ada Quick Start ya. Quick Start, kita pilih Quick Start. Kemudian di sini ada tata caranya. Tadi kita sudah sampai pada tahap kedua ya, install Angular Firebase. Nah, sekarang kita akan memasukkan kredensial dari aplikasi Angular kita di environment variable. Nah, posisinya dia ada di environment variable ya. Jadi kita cari environment. Nah, ini environment. Kemudian environment.ts. Ini ada environment.ts ya. Nah, ini dia. Oke, ini ada production files, environment ya. Kemudian nah ini Firebase. Nah, Firebase itu kita isi di satu apps. Nah, ini ya katalog buku ya yang kita peroleh. Jadi, nah ini dia. Ini API, kemudian out domain dan seterusnya kita copy. Ya, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Oke. Nah, jangan lupa ya, yang kita butuhkan itu hanya datanya aja. Tidak usah di copy semuanya. Oke, kita simpan. Kemudian kita lihat lagi tahap berikutnya adalah melakukan pengaturan di modul. Kita masukkan dulu ya di modul. Jadi environment ini ya, Angular Fire modul sama environment kita copy. Kemudian kita masuk di app modul. Jadi di app modul di sini. Nah, ini dia, kita taruh di sini. Kemudian dimasukkan di import ya. Di ini Angular Fire. Di import. Oke, di sini aja. Saya taruh di atas ya, form modul. Oke, saya taruh di sini aja. Oke, environment. Kemudian Firebase. Kita salah penempatan di environment-nya. Jadi sini ada Firebase di sini. Oke, begini. Oke, gini ya. Kita simpan lagi. Kemudian di modul di sini atributnya adalah environment. Firebase ya. Oke. Ini tahap ini sudah. Jadi yang pertama, saya tidak akan menerapkan Firestore dulu. Saya akan menerapkan namanya Angular Fire Out ya, untuk keperluan autentikasi. Yang pertama, kita akan menerapkan autentikasi menggunakan Firebase. Nah, gimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Ini di sini ada get start with Firebase authentication ya. Nah, kita coba untuk autentikasinya. Di sini ada Angular Fire Out ya, Angular Fire Out. Ini kita copy. Kita masukkan di sini. Oke ya, Angular Fire Out. Terus kita panggil di constructor ya, ini public out Angular Fire Out. Oke ya, itu. Kemudian kita akan coba untuk register ini. Register itu berarti out create
create user with email and password ya. Kemudian ini email, berarti user, email. Kemudian yang kedua adalah user, password. Oke ya. Kemudian di sini pakai then. Nah, ini kalau berhasil kita taruh sini. Oke ya. Untuk error itu catch ya, catch. Nah, ini untuk errornya. Kita kasih ada masalah. Oke, ini ya. Nah, yang ini kita hapus dulu. Jadi, teman-teman, saya pakai aplikasi yang sudah ada, yang sudah kita bangun dari video 1 sampai 9. Jadi, kalau teman-teman belum punya ini, silahkan ikuti video saya dari 1 sampai 9 untuk mengikuti tutorial yang saya kasih di video ini. Kita coba dulu. Oke, kita coba dulu. Nah, setelah kita bikin ini, jangan lupa untuk melakukan pengaturan di sisi Firebase-nya untuk mengaktifkan metode dari registrasi user baru. Ada di ini ya. Jadi ada di ini ada authentication. Authentication. Ini ada sign in method. Oke ya. Jadi get authentication. Ini kita get start dulu. Ada authentication method yang harus kita pilih. Jadi ya di sini ada banyak pilihan. Ada pakai Google, ada pakai Facebook dan lain sebagainya. Yang tadi saya akan demonstrasikan adalah autentikasi menggunakan email dan password. Jadi ini masih disable statusnya, kita harus enable dulu. Oke ya, kita harus enable dulu agar layanan ini bisa digunakan di sisi klien atau di sisi front end-nya. Kita coba dulu kode yang tadi kita sudah terapkan untuk keperluan registrasi user baru menggunakan Firebase. Kita coba ya. Ini sudah masuk di halaman register ya. Kita buka konsolnya aja. Kita coba register. Oh, registrasi berhasil ini ya. Registrasi berhasil. Oke. Itu dulu, registrasi berhasil. Kita cek dulu di bagian users. Nah, ini sudah di sini sudah tercatat user baru. Artinya, koneksi antara aplikasi Angular kita dengan Firebase sudah berhasil untuk melakukan registrasi. Nah, kita akan coba fitur yang lain, yaitu untuk login. Login menggunakan Firebase. Nah, untuk login ini, kita akan menerapkan di komponen login ya. Komponen login ini. Kemudian, kita akan panggil dulu layanannya. Out. Angular Fire Out. Oke, Angular Fire Out di atas ini sudah dipastikan dia terkoneksi ya. Kemudian di login ini kita terapkan versi yang baru. Di bawah ini adalah versi yang sebelumnya menggunakan Strapi. Nah, sekarang kita akan bikin menggunakan Firebase. This out. Oke, ini out. Kemudian bukan begini, out, sign in with email and password. Nih ya, sign in with email and password. Kemudian dia minta email, berarti user email. Kemudian user, password. Ini sudah di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya yang ini. Kemudian then, ini responnya. Oke, ini kalau sukses, ini catch, kalau error. Oke ya, ini kalau dia error akan seperti itu. Kalau sukses, ini saya akan arahkan pakai kode yang sebelumnya, cuma local storage-nya kita hilangkan. Karena itu sudah ditangani oleh Firebase ya. Kemudian ini loadingnya false, tidak dapat login, masih tetap aja. Oke ya, begitu. Ini saya hapus saja. Ini versi yang lama. Oke, kita akan coba sign in with email and password. Oke ya, kita coba login menggunakan Firebase ini.
Kita coba dulu yang salah. Coba login. Tidak dapat login ini ya. Ini sudah mengarah ke Firebase. Kemudian saya bikin yang benar. Oke. Login menggunakan Firebase sudah berhasil kita buat. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan bikin database yang akan menyimpan data produk yang untuk aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat ya. Berikutnya kita akan coba untuk menambahkan database untuk penyimpanan produk buku. Jadi kemarin kita sudah melakukan penyimpanan produk buku atau katalog buku di sini ya, katalog buku menggunakan Strapi atau menggunakan API yang sudah saya sediakan di hosting yang saya punya. Nah, kali ini saya akan coba untuk mengganti database-nya dari database yang sebelumnya dengan database yang ada di Firebase. Nah, fitur yang kita gunakan untuk melakukan itu adalah Firestore. Karena di sini ada dua database yang bisa kita pakai ya, ada Firestore dan Real-Time Database. Nah, kali ini saya akan coba untuk memakai Firestore untuk menyimpan data katalog buku. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan role. Jadi di sini ada roles. Nah, ini adalah roles yang default diberikan oleh Firebase ya. Kita hapus itu. Formatnya adalah begini. Jadi kita tulis match. Kemudian ini adalah nama koleksinya, misalnya books. Ini adalah nama dokumennya atau ID dari koleksi tersebut. Saya pakai misalnya ID. Kemudian di sini kita tulis yang diizinkan, read misalnya ya, read sama write. Oh gini misalnya, write gitu ya, write if request out tidak sama dengan null. Oke, ini aturan pertama. Jadi aturan kedua misalnya write, sorry ya, bukan write, read, kemudian update, delete itu if request out UID sama dengan ini bukan UID ya, resource ya, resource, kemudian data UID. Nah, gini aja. Oke. Jadi resource data UID sama dengan out UID. Artinya di dalam data books itu, di dalam atribut data books, kita ada satu atribut yang kita tandai dengan UID, yang itu nanti kita cocokkan dengan UID dari user yang sedang login. Artinya data itu hanya boleh dibaca, diupdate, sama di-delete oleh orang yang memilikinya, gitu ya. Artinya begitu. Kalau untuk menulis, siapapun yang dia statusnya adalah login, dia bisa menulis data itu. Nah, ini sudah saya publikasikan. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasangnya di dalam aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, kita import dulu Angular Firestore ini. Selanjutnya, kita akan coba untuk menyimpan data untuk kode yang sudah kita buat ya ke dalam database Firebase. Kita coba dulu. Ya, tambah produk. Misalnya ini judulnya adalah harganya. Nah, gini ya. Kita coba simpen. Oke ya, ini udah bisa, udah beres. Kita coba dulu datanya ya. Kayak di sini sudah tersedia books begini ya, books. Ketiga, ini adalah tahap ketiga. Kita akan melakukan getting data dari aplikasi Angular kita untuk data yang berasal dari Cloud Firestore ini ya. Kita akan ambil data ini. Tapi sebelum kita ambil data ini, ada rule yang harus kita taati, yaitu kita harus melampirkan resource datanya adalah UID, ya, atributnya UID yang kita isi dengan out UID. Keperluannya adalah untuk menandai bahwa data itu milik seseorang gitu ya. Data itu milik siapa, kita harus ditandai dulu di sini, di atribut ini ya, di atribut. Maka di sini harus ada UID. Caranya adalah kita menambahkan satu
atribut di dalam data ini ya. Data ini kan isinya adalah ini ya, author, ISBN, price, publisher, dan title. Kita update di sini ya. Kita update di sini data UID. Oke ya, UID. Isinya adalah ID dari user yang sedang login. Caranya kita panggil dulu pakai out ya, public out angular fire out. Kemudian boleh lah ya di sini misalnya kita kasih user data gini ya, ini. Nah, begini juga boleh. Nah, gini. Kemudian di dalam on init kita panggil out, yang benar adalah yang ini, user subscribe ya. Jadi kita simpan aja user data, this user data sama dengan res. Nah, ini dia ya. Oke, kita udah dapat user datanya dari user yang login. Kemudian kita akan update di sini. Ketika simpan ya, kita simpan UID-nya kita ambil dari user data UID. Nah, ini dia. Jadi UID ini adalah satu kode yang digunakan untuk menandai ID dari user yang sedang login. Jadi nanti kita tambahkan selain data yang diinputkan oleh user, maka kita tambahkan dengan UID dari user yang sedang login tersebut untuk menandai bahwa data ini adalah milik orang yang sedang login. Kita coba ya, kita coba buat lagi data. Misalnya Angular, ya, kita simpan. Oke, ini udah simpan. Kita cek dulu di database-nya. Ini udah muncul ya database-nya. Nah, ini author, ISBN, UID. Nah ya, UID ini udah muncul di sini. Bisa pakai UID, bisa juga pakai email ya. Tergantung implementasinya. Kali ini saya akan implementasi pakai UID. Bisa juga pakai email sebenarnya. Nah, sekarang kita akan ambil datanya. Kalau tadi post itu sudah kita kerjakan, yang selanjutnya adalah kita mengerjakan bagian get ya. Get data. Get data itu ada di product, ada get data. Di sini ada get books ya. Ini get books. Oke, kita pakai yang pakai Firebase ya. Kita panggil dulu public db, kemudian Angular Firestore. Nah, ini dia Angular Firestore. Kita panggil di sini this db collection. Collectionnya adalah books. Ini akan mengambil collection ya. Jadi kita bisa ambil dokumen, bisa ambil collection. Collection itu nanti hasilnya adalah array. Kalau kita ambil dokumen berarti hasilnya adalah objek. Kita akan ambil buku yang UID-nya adalah UID dari user yang sedang login. Maka kita perlu juga di sini ambil out ya. Out. Jadi Angular fire out di sini. Di on init-nya kita tambah satu lagi variabel user data. Ini begini ya. Sorry, ini adalah objek. Nah, di init ini kita ambil dulu this out user. Oke ya, user subscribe. Di sini user begini aja. Nah, ini this user data sama dengan user. Kayak gini ya. Baru kita get books. Oke, get booknya taruh di dalam. Biar buku itu diambil setelah user itu diambil datanya. Setelah user itu datanya dapat, baru bukunya didapat. Diambil ya. Collection. Nah, di sini kita pakai reference. Begini ya. Untuk kondisionalnya return ya, pakai return ref where ini pakai UID, operatornya adalah sama dengan this user data UID. Nah, gini baru kita pakai. Di sini ada dua macam ya, ada get, ada value change. Nah, kalau value change itu berarti
setiap perubahan dia akan diambil datanya. Jadi real time dia. Nah, begini dulu. Kita kasih console log res. Nah, gini dulu ya. Oke, gini dulu. Ini kita taruh di sukses, kondisi suksesnya. Pakai res gini ya datanya. Kemudian ini pakai errornya di sini dia error. Nah, errornya di sini loading false. Kita pakai loading false di sini ya. Oke, di sini kita hapus aja dulu. Ini adalah get data versi Firebase. Kita simpan dulu. Oke ya, ini udah ngambil data. Ini Angular Firebase. Di sini ada dua data. Yang pertama adalah title-nya Angular Firebase. Yang satunya adalah title-nya menikmati coding. Yang terambil adalah data yang kedua karena dia memiliki UID. Nah, ini tidak memiliki UID ya. Ini tidak punya UID, jadi dia tidak bisa terambil. Kita coba ya. Kita coba di sini misalnya kita tambahkan UID. Kita copy aja di sini ya, copy. Dan data yang pertama kita tambahkan dengan atribut UID. Kita paste di sini. Nah, ini sini ya. Set. Nah, ini secara real time dia akan ambil datanya. Kalau misalnya saya hapus satu, misalnya ini ya. Ini saya hapus satu, delete dokumen. Gini ya. Ini kan datanya cuma satu. Kita lihat di sini cuma satu. Update-nya dilakukan secara real time oleh Firebase. Kita tidak perlu lakukan setting apapun, tapi dia sudah melakukan konfigurasi di dalam library Angular Firestore. Kemudian implementasinya kita menggunakan value change. Ya, kita menggunakan value change ini yang menyebabkan data itu terkoneksi secara sinkron dengan database ya. Kalau database ada perubahan, maka dia akan ambil data lagi, perubahan data lagi, begitu. Nah, sekarang ada satu masalah lagi yang belum kita pecahkan ya, yaitu di dalam sini ya, ini tidak mengandung ID dokumen. Itu nanti akan bermasalah ketika kita akan melakukan update atau delete. Karena update atau delete kita harus menggunakan ID dokumen. ID dokumen yang dimaksud adalah ini ya. Nah, ini adalah ID dokumen yang dimaksud. Ini belum terambil kalau pakai metode value change. Oleh sebab itu, kita perlu menambahkan atribut di dalam value change ini ya. Value change, kita tambahkan atribut field ID field. ID field, kemudian ID. Nah, ini dia. Oke ya, kita coba dulu ID field, ID. Jadi kita akan ngambil ID-nya dan kemudian dimasukkan ke dalam atribut ID. Kita coba di sini. Nah, ini sudah dapat ya ID-nya. ID-nya sudah dapat. Ini adalah untuk keperluan nanti update data dan delete data menggunakan ID dokumen. Oke, getting data ini udah beres, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke update data. Ya, update data. Jadi update kita akan manfaatkan ini. Oleh sebab itu kita masuk lagi di product detail.ts untuk bagian update data. Ya. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Update data itu ada di sini ya. Nah, kita akan coba di sini ya. Kita akan coba di sini. Kita copy aja dari sini. Oke, kita copy aja dari sini. Nah, ini pakainya adalah update. Dokumennya adalah pakai ID. Jadi this data ID. Kemudian ini bukan set tapi update. Perbedaannya ini kalau buat data baru itu set, kalau update itu berarti memperbaharui data baru ya. Tapi tetap butuh ID yang lama ya. Tetap butuh ID dari dokumen tersebut. Kita coba lihat harganya misalnya. Kita ganti dengan 85.000 ya. Kita simpan. Oke ya, harga 85.000. Ini harga 85.000.
Berarti update-nya sudah berhasil ya. Update-nya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita coba delete data ya. Coba delete data. Delete data itu ada di produk, kemudian produk detail di sini ya. Delete produk berarti kita taruh di sini. Di dalam konfirmasi. Oke. Sama aja ya. Pakainya adalah DB. Kemudian collection. Collection-nya adalah books, kemudian pakai delete ya. Sorry, dokumen dulu. Kalau mau delete itu pakai dokumen dulu. Dokumennya berarti ID. Kemudian pakai delete. Then, nah gini. Oke, ini kalau sukses, catch. Ini kalau gagal. Nah, ini kalau gagal. Kita hapus saja dulu yang lama. Kita coba simpan. Oke ya. Ini adalah fungsi delete. Kita coba dulu. Delete. Oke. Nah, ini udah kehapus. Bentar ini. Ah, ini kehapus ya udah. Ini udah kehapus. Kita coba lagi bikin data baru. Oke, kita simpan datanya. Oke ya, ini udah kesimpan datanya. Ini ada masalah ya, ini double datanya. Ini double datanya. Kita tidak usah melakukan skema untuk push data karena kita sudah pakai real time database ya. Jadi di produk detail ini, nah ini ya di produk detail ini, if res ya, jika kita push ini kita abaikan aja ya, kita hapus saja. Kita sudah pakai real time database. Jadi tidak perlu lagi untuk nge-push data atau nge-delete data. Karena begitu ada perubahan di database, maka data kita sudah otomatis tersinkronisasi dengan data yang ada di dalam database Firebase. Oke ya, ini kita coba lagi tes dulu yang tadi. Angular, simpan. Oke ya, ini udah otomatis tersimpan. Oke, itu dia untuk CRUD di Angular menggunakan Firebase. Oke, itu dulu teman-teman video dari saya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum like, subscribe, silahkan like, subscribe, dan share kalau video ini bermanfaat.